mencoba melakukan uji square, menghubungkan antara hubungan jenis kelamin dengan umum. Tahap pertama kita blok dari awal sampai data terakhir. Ctrl+C. Lalu kita masuk ke IBM. Lalu klik data view. Kita copy di sini, klik bagian paste with variable names. Nah, di sini kita lihat bagian jenis kelamin perempuan kita ubah ke 2 dan laki-laki ke 1 agar nanti dapat kita analis. Jika udah semua, kita klik variable view, lalu di bagian value ini kita klik 1, lalu di label itu pria, klik ADD, lalu 2, ganti dengan wanita, ADD, lalu oke. Nah, di sini kita lihat lagi ke data view, maka kembali lagi di bagian jenis kelamin tadi, kembali seperti di awal, yang itu balik ke wanita dan pria lagi. Lalu untuk melakukan uji square-nya, kita klik analyze, lalu descriptive statistic, prostats, lalu kita klik jenis kelamin, pindahkan ke kolom, lalu yang bagian umur kita pindahkan ke row. Lalu klik sex. Kita pastikan bagian seems to tick-nya itu dah dicentang. Lalu continue. Statistik. Kita centang T-square. Continue. Lalu choose. Centang bagian observed dan extended. Continue. Oke. Nah, di sini kita dapat melihat case process summary dan T-square-nya. Di sini di bagian T-square testnya kita dapat lihat kalau di sini nilainya kan 0,0. Nah, berarti kecil dari 0,05. Berarti itu ada hubungannya. Kecuali kalau dia di atas 0,05, berarti itu tidak ada hubungan. T-square testnya itu kecil dari 0,05. Berarti umur dan jenis kelamin itu ada hubungannya. Baiklah, selanjutnya kita melakukan uji kolerasi kinerja dengan motivasi. Di sini kan datanya numerik. Berarti kita harus lakukan uji normality terlebih dahulu. Jika dia tidak normal, maka kita menggunakan Spearman. Dan jika normal, maka kita menggunakan persen. Kita balik lagi ke IBM, lalu di bagian data view, kita klik analyze, descriptive statistic, explore, lalu di bagian motivasi dan kinerja kita pindahkan ke dependen, lalu pick statistik, lalu pastikan deskriptifnya udah dicentang, lalu continue, lalu plots, pastikan faktor dan normality-nya udah dicentang, continue, oke. Nah, di sini kan data kita kan 30. Di bagian Shapiro ini kita lihat di sheet-nya nilai itu 0,000. Sedangkan di bagian Kolmogorov ini, di bagian Shapiro itu untuk datanya 30. Lalu untuk di bagian Kolmogorov itu datanya lebih dari 100. Apa di sini kita lihat nilainya itu 0,000. Di sini kan di bagian Shapiro itu
Data kita ada 30, nilainya 0,000, berarti kecil dari 0,05. Berarti nilainya itu tidak normal. Kita menguji korelasi Spearman-nya karena data kita tidak normal. Lalu kita buka IBM tadi, klik bagian Analyze, Correlate, Bivariate, lalu klik di bagian kinerja dan motivasi, pindahkan ke Variables, lalu Option. Setelah kita pindahkan kinerja dan motivasi, kita pindahkan yang bagian centang person ke Spearman. Lalu oke. Di sini kita lihat nilainya itu 0,927. Sedangkan di Google nilainya itu kita lihat 0,91 sampai 0,99 itu nilainya sangat kuat. Nah, berarti nilai kita tadi keeratan korelasinya itu sangat kuat. Berarti korelasi di bagian motivasi ini sangat kuat. Baiklah, di sini kita akan melakukan korelasi kinerja dengan disiplin. Yang mana tadi data itu di sini kan datanya numerik, uji normality. Nah, jika datanya itu normal, maka kita gunakan bagian person. Dan jika tidak normal, maka kita gunakan Spearman. Kita kembali ke IBM. Nah, kita lakukan uji normality-nya, klik Analyze, lalu Descriptive Statistic, klik Explore. Di sini motivasinya kita ganti dengan disiplin. Nah, lalu klik Statistik, pastikan deskriptifnya itu sudah dicentang, lalu Continue, lalu Plots, bagian faktor dan normality-nya itu sudah dicentang. Lalu Continue, oke. Di sini dapat kita lihat di bagian Test of Normality-nya itu, datanya itu hasilnya 0,000. Sedangkan yang seharusnya 0,05. Berarti kecil dari 0,05, berarti itu tuh tidak normal. Karena tidak normal, maka kita akan melakukan uji Spearman. Masuk kembali ke IBM, klik Analyze, Correlate, Bivariate, lalu yang motivasi kita ganti dengan disiplin. Lalu yang bagian Spearman kita centang. Oke. Nah, di sini disiplin kita lihat nilai itu 0,85. Sedangkan yang di Google tadi juga dapat kita lihat itu 0,71 sampai 0,90. Berarti korelasi disiplin itu kuat. Baiklah, selanjutnya kita lakukan korelasi kinerja dengan etika kerja. Di sini kan datanya numerik G normality. Nah, lalu jika datanya normal, maka kita tetap gunakan person, dan jika tidak normal tetap gunakan Spearman. Lalu kita akan mencoba uji normality-nya. Klik Analyze, Descriptive Statistic, Explore. Lalu yang disiplin kita ganti dengan etika kerja. Dari statistik, pastikan bagian deskriptifnya itu udah di checklist. Lalu continue, lalu plots, dan faktor dan normality-nya itu juga udah di checklist. Continue, dan jangan lupa bagian steam and lead itu juga checklist. Continue. Oke.
Ini kan datanya itu salah satu ada yang normal dan ada yang tidak normal. Berarti kita tetap menggunakan Superman. Di sini kita klik Analyze. Tunggu. Baiklah, kita akan melakukan uji korelasinya menggunakan Superman ya. Tambah Analyze gitu. Di sini kita akan melakukan uji normality-nya itu normality, uji korelasi, uji korelasi. Baiklah, di sini kita akan melakukan uji korelasinya itu Superman. Yang pertama klik Analyze, lalu klik Correlate, Bivariate, lalu yang disiplin kita ganti dengan etika kerja. Lalu yang bagian Superman itu kita klik oke. Nah, di sini kita lihat hasilnya itu, kita lihat nilai etika kerja itu minus 175. Sedangkan di Google kita lihat itu jika korelasinya udah minus berarti itu sangat-sangat lemah.